Baik, selamat ketemu lagi pada pelajaran teknik digital ini. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian sekuensial sinkron. Ya, apa itu rangkaian sekuensial? Selama ini kita bagi rangkaian logika atau rangkaian digital ini menjadi dua. Pertama, rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu mengkombinasikan beberapa gate-gate standar menjadi suatu fungsi tertentu. Rangkaian sekuensial sendiri adalah rangkaian yang mempunyai output yang tidak hanya bergantung pada masukan sekarang, melainkan juga pada keluaran sebelumnya. Jadi kalau rangkaian kombinasional, kapanpun Anda melakukan penekanan menginput sesuatu yang sama, maka keluarnya akan sama. Tapi di rangkaian sekuensial ini ada faktor lain, yaitu selain input yang sama juga tentu saja dengan dari output sebelumnya. Jadi diperhitungkan juga output sebelumnya. Dari kesusunan, rangkaian sekuensial merupakan suatu rangkaian yang berisi paling sedikit satu elemen memori. Jadi ada unsur memorinya karena dia harus mengingat sebetulnya sebelumnya pada kondisi seperti apa. Ya. Sequential logic circuit atau juga disebut dengan rangkaian logika sekuensial adalah rangkaian logika yang memperhatikan adanya faktor waktu atau clock. Baik, kalau didiagramkan semacam ini, jadi ini input di rangkaian kombinasional yang ini, ya. Rangkaian kombinasional, input, dan merupakan output. Nah, output yang dikeluarkan itu akan disimpan ke suatu rangkaian memori, dan kemudian output ini yang di memori ini akan dimasukkan sebagai input untuk output yang berikutnya, gitu kan ya. Nah, contohnya adalah rangkaian yang dikendalikan dengan pemilih seluruh seperti push button atau remote di bawah TV atau di TV atau di mana. Itu biasanya saluran yang dipilih tentu saja akan tergantung dari pemilihan sekuen sebelumnya. Jadi misalnya salah satu TV. Nah, begitu saluran TV ya dimatikan, maka TV akan menyala pada sinyal pada channel yang sebelumnya. Gitu kan ya. Jadi harus ada sel pengingatnya. Yang berikutnya contohnya ini, kalau kita menggunakan input yang sama, ini programnya plus misalnya, kalau sebelumnya kita tekan kita pada channel ke 10 misalnya, kita tekan plus, maka dia akan lari ke 11. Kalau saya tekan yang sama juga plus juga, dia akan ke 12. Artinya channel sebelumnya harus disimpan dalam sel memori. Ya, kira-kira itu. Jadi rangkaian sekuensial ini adalah rangkaian kombinasional dengan memperhitungkan output sebelumnya, kira-kira begitu. Dan itu tergantung daripada pulsa clock yang ada. Ya, jadi pulsa clock itu ketukan keberapa. Jadi tekan satu ketukan. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa menangkap makna dari rangkaian sekuensial sesuai dengan nama sekuensial itu berdasarkan berurutan, gitu ya. Nah, rangkaian logika sekuensial ini dibagi dua juga. Pertama yang sinkron sama yang asinkron. Nah, kita bahas dulu yang sinkron dulu ya. Baik. Bagian sekuensial yang sinkron yaitu yang memiliki keadaan yang hanya dapat digunakan pada waktu diskrit saja. Sinkronisasi dicapai menggunakan piranti tipe waktu yang disebut dengan sistem clock generator yang membangkitkan deret periode waktu pulsa. Jadi berbareng. Jadi kalau ada beberapa state maka dia akan berbareng, sinkron ya, dibareng. Jadi oleh karena itu kita butuhkan clock yang sama ya, bareng. Ya ketukan, clock itu ketukan sinyal berbentuk 5 volt dan 0505050 tapi yang berurutan dan dianggap sebagai ketukan. Waktu pulsa dimasukkan ke semua sistem melalui keadaan internal, yaitu bagian yang dari memori dan hanya berpengaruh ketika waktu pulsa pemicu rangkaian. Rangkaian sequential sinkron menggunakan waktu pada masukan elemen memori disebut dengan clock sequential circuit. Sel yang penting dalam rangkaian sequential ini adalah sel pengingat atau sel memori. Yang sel memori ini jangan dipikirkan seperti memori komputer, walaupun memori komputer disusun juga oleh ini, tapi ini sederhananya 1 bit atau 2 bit atau 3 bit sudah cukup. Rangkaian pengingat ini kita dikenal sebagai dengan flip-flop, atau kita bilang flip-flop karena kenapa flip-flop nanti kita lihat bahwa dia haruslah hanya 1 sama 0 dan gantian. Sebuah flip-flop merupakan sebuah rangkaian elektronika yang digunakan untuk menyimpan 1 bit informasi dan membentuk 1 bit sel memori. Ya, flip-flop memiliki 2 keluaran,
sebuah memberikan nilai bit yang disimpan dan yang lain memberikan nilai komplemennya. Jadi kebalikannya, komplement maksudnya. Yang satu adalah kalau satu nol, berarti yang ininya adalah nol. Kalau yang satunya adalah satu, yang satunya nol, yang satunya lagi adalah nol. Itu komplement. Flip flop adalah merupakan petunjuk termudah terhadap flip flop adalah satu bit sel memori yang tetap menyimpan bit selama periode waktu yang dikehendaki. Jadi dia akan menyimpan bit itu selama waktu tertentu. Flip flop merupakan piranti bit stabil, jadi ada dua keluaran yang mendefinisikan dua keadaan dan sewaktu-waktu piranti diasumsikan tidak stabil. Keadaan stabil adalah sebuah keadaan yang dicapai oleh piranti yang tidak berubah dan selama tanpa ada yang mengubahnya. Jadi tetap maksudnya itu stabil itu tetap. Jadi jangan sampai nanti dipanteng tiba-tiba berubah-ubah, itu namanya tidak stabil. Kalau stabil itu kalau selama tidak ada input yang baru maka dia akan tetap begitu. Jenis dari macam-macam flip flop ada 4 jenis paling tidak ya. Semua bisa diturunkan, semuanya saling bisa dibuat dari beberapa masing-masing. Jadi disebut dengan SR flip flop, T flip flop, JK flip flop, dan T flip flop. SR itu set and reset flip flop, ya. D itu data flip flop, JK itu yang lebih universal, dan T flip flop adalah toggle. Semua flip flop ini bisa saling membuat ya. Ada beberapa bisa dibuat dari misalnya D flip flop bisa dibuat dari SR flip flop, atau T flip flop bisa dibikin dari JK flip flop dan sebagainya dengan menambah alat tambahan. Baik, kita bahas mengenai piranti bit stabil. Stabil itu punya keadaan dua, jadi 0 atau 1, dan itu stabil itu akan selama waktu tidak berubah, dia akan tetap pada posisi itu. Misalnya ini selama tegangan masih ada maka output akan tetap pada posisi itu selama tidak ada perubahan apa-apa, gitu ya. Lanjut, ini kita berbahas mengenai RS flip flop yang paling sederhana, disebut dengan reset set flip flop, gitu kan ya. Rangkaiannya seperti ini, tapi biasanya lebih mudah digambarkan seperti ini. Kita lihat bahwa keluarannya akan saling komplement. Kalau ini 0 maka ini 1, kalau ini 1 ini 0. Ini karena itu kalau keluarannya adalah notnya dari key, gitu kan ya. Dan output yang keluar di sini akan dikembalikan sebagai input di sini. Juga sama ini seperti ini, balik ke sini. Ya, baik. Kalau kita lihat ini ada kasih nama R atau dari reset dan ini set. Jadi truth table seperti ini. Kalau S-nya 0 dan R-nya 0 ya, maka posisi output di sini itu akan tetap sama seperti yang sebelumnya. Dalam hal ini Q. Jadi kalau satunya adalah 1, maka ini tetap 1. Artinya pada posisi ini rangkaian ini berfungsi sebagai pengingat atau memori, menghold data yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, begitu saya kasih 01, S-nya 0 dan R-nya 1, maka output di sini itu akan berubah menjadi 0. Ya. 0, kalau ini 0 berarti dikembalikan ini 1 ini. Ini 0. Jadi kita lihat praktekkan satu aja ini. Output ini 0. Ya. Kalau kita kebalikannya, setnya adalah 1 dan R-nya 0, maka keluarannya akan 1. Jadi, begitu 1, itu saja ini kebalikannya. 1. Ini kita bilang sebagai set value, kondisi set, yang tadi adalah 01 kondisi reset seperti 0. Nah, kalau kita masukkan 1 ini menjadi tidak stabil karena keluarannya akan 0 0 dan terus berputar terus bolak-balik. Ini sih dibilang sebagai kondisi yang tidak diinginkan atau forbidden, tidak boleh ada. Jadi dengan memang SR flip flop adalah paling sederhana, tapi kondisi ini tidak diperbolehkan satu-satu. Ya, tidak menentukan, oleh karena itu forbidden state. Nah, oke ya. Jadi itu truth table seperti ini. Nah, lambangnya seperti RS flip flop ini seperti ini. S R Q Q not. Outputnya ini. Sebetulnya tambahan lain itu ada input clock. Clock tuh kayak ini enable seperti yang kemarin. Jadi kalau selama clock enable-nya tidak oke, maka dia tidak akan berpindah. Tidak akan dieksekusi. Itu clock. Ya, ini ada tambahan ini paling sederhana. Baik. Berikutnya, ini adalah gambaran resetnya. Kalau ini 1, ini 0, dia akan menjadi 1. Nah, ini 1, 0. Ini kalau 1, 1, 1, ini kejadiannya akan berubah menjadi
tidak terkendali. Nah, ini jalan terus. Jadi ini proses ini berjalan sehingga dia akan stabil. Dibilang stabil, dia akan berubah suatu. Ini adalah SR flip flop menggunakan ini menggunakan NOR, ini menggunakan OR. Jadi seperti juga rangkaian kombinasional, maka yang kita pegang adalah truth table-nya atau tabel kebenarannya, sementara rangkaiannya bisa kita bikin menggunakan NOR, AND, NAND, atau NOT. Jadi bisa macam-macam, tapi intinya truth table-nya harusnya mengeluarkan hal yang sama. Ya, ini menggunakan NOR. Kita bilang bahwa ini penjelasan yang saya bilang tadi, ini penjelasan dalam bentuk kata-kata bahwa jika 00 maka gerbang B sama dengan keluaran sebelumnya, dalam hal ini dalam kondisi mengingat. Jika 01 R1 maka keluarannya akan bernilai 0, gitu kan ya. Ini posisi ini sebagai posisi reset. Kalau S1 dan R0 maka keluarannya akan selalu 1, maka kita bilang sebagai kondisi set. Sementara ketikanya S1 dan N1, keluaran itu akan memberikan logika yang berubah-ubah, dibilang bahwa ini kondisi tidak tentu, oleh karena itu memberikan input S1 dan R1 pada gerbang flip-flop SR itu tidak diinginkan atau tidak diizinkan atau forbidden. Ini adalah contoh mengenai gerbang SR flip-flop menggunakan gerbang NOT N ya atau NAND. Ya, gini posisi kayak gini juga sama, teman inputnya adalah NOT S sama NOT R, artinya harus kebalikannya. Lambangnya begini. Kalau udah kayak gini kita nggak tahu di dalamnya dibikin pakai apa, apakah pakai NOR, OR ataupun NAND. Tapi yang kita pegang apanya? Pegang adalah truth table-nya. Ya, baik. Berikut yang ini adalah modifikasi flip-flop menggunakan gerbang NAND juga sama. Nah, ini supaya sama dengan yang tadi, sehingga nanti bentuknya adalah kotaknya dari luar semacam seperti ini. S sama R, bukan S0 sama R0. Ya, begitu. Kalau kita beli IC yang udah jadi, maka kita bisa langsung mendapatkan 4 SR flip-flop pada IC 74LS279 ya, seperti ini. Truth table-nya semacam ini. Nah, sini jangan ini ada di sini truth table-nya ya. S, E, R0 sama Q ya. Baik, mungkin itu SR flip-flop. Nah, sekarang kita sebut dengan lari ke D flip-flop. D flip-flop itu dibuat dari SR flip-flop dengan menambahkan NOT atau NAND begini. Jadi inputnya satu dan kondisi satu yang tidak diperbolehkan di SR tidak pernah terjadi ya. Jadi kalau kondisinya adalah misalnya 0, maka outputnya akan ngikutin inputnya 0. 1 ya, kira-kira begini. Jadi sama ngikutin. Nah, kemudian ini simbolnya seperti ini ya, ini rangkaian seperti ini kebetulan dibikin dengan gerbang NAND ya semuanya. Ini kalau kita beli udah yang jadi kotaknya seperti ini. Cuma ada satu lagi adalah tombol clock di sini harusnya ada ya. Ini yang sederhana nggak pakai clock, tapi biasanya rangkaian switcher pakai clock, karena pada saat clock atau enable ini akan memindahkan dari input ke output. Kalau selama clocknya nggak ada, maka inputnya berubah apa-apa, dia tidak berubah apa-apa. Seperti kemarin di decoder mau itu enable. Contohnya, nah ini yang ada clocknya nih. Ya, kita rubah jadi 1, di clock 1, rubah 0 tidak berubah dulu. Nah, kira-kira begitu. Ya, ini satunya. Jadi clock ini adalah ketukan kapan data itu berpindah, gitu kan ya. Gitu ya. Jadi ini selalu ada di rangkaian sequential. Oke. Yang berikut adalah JK flip-flop, juga dibikin dari SR flip-flop dengan menambahkan gerbang di depannya ya, seperti ini. Ini kebetulan ditambahin oleh gerbang N dan N juga. Ya.
sama. Nah, ini adalah eksitasi truth table-nya. Dia akan pada posisi mengingat pada saat J-nya adalah clock-nya pada saat 0, 0, 0 itu kalau 0 clock-nya 0. Jadi waktu dikasih 0 clock-nya itu tidak berubah sama sekali, tetap posisi semula. Jadi dua clock ini sebetulnya nggak ada. Nggak usah terlalu dipikirkan bahwa ini pasti akan posisi mengingat 0 itu clock itu. Jadi ya. Kemudian kalau misalnya clock-nya 1 berarti ada perubahan, maka jika inputnya awalnya 0, maka keluarannya 0. Jika inputnya 1, keluarannya 1. Jika inputnya J-nya 0 dan K-nya 0. Jadi input pada JK 0 itu ada output pada keluaran sebelumnya. Sementara pada J01, J-nya 0 dan 1, maka asumsi keluaran akan langsung diberikan nilai 0. Artinya pada reset value. Pada saat 1 0, yang dua ini maka berapapun nilai awalnya maka akan langsung dibikin 1. Itu disebut dengan set value. Dan kalau misalnya dikasih 1 1, J1 maka keluarannya akan kebalikan dari yang sebelumnya. Kalau pertama di awalnya disimpannya 0, maka kejadiannya jadi 1. Kalau sebelumnya 1 akan jadi 0. Jadi ini kondisi saat J1 K1 ini kondisi toggle. Toggle itu misalnya kalau awalnya on jadi off jadi on, itu toggle gantian, ya gitu kan. Kira-kira kalau kita tambahkan dengan pewaktunya atau clocknya maka akan muncul semacam ini rangkaiannya. Kebetulan ini pakai SR-nya pakai NOR, ininya pakai N. Nah, kalau kita beli di pasaran, kita beli JK Flow semacam ini simbolnya, gitu ya. Yang berikut ini adalah ilustrasinya, ya. Ini clock ini akan terus, nah, yang akan berubah saat ini jadi ada berubah, gitu kan ya. Jadi ini clock ini menentukan ketukan kapan state itu berubah, gitu kan ya. Baik, ini JK flip flop. Kita tambahkan lagi satu lagi, ada beberapa di pasaran ini yang JK-nya lengkap. Artinya di sini ada preset sama clear. Jadi kalau kita kondisi awal biasanya dia pingin kita langsung mulai dari 1 aja. Ini kita kasih logika 0, maka dia akan mulai dari 1. Gitu kan ya. Atau kita mau mulai dari 0, itu keluarkan clear. Jadi ada fungsi ini. Jadi kalau kita beli di IC yang udah ada tombol preset sama clear. Gitu kan ya. Baik. Berikut ini yang terakhir adalah toggle flip flop. Toggle flip flop dibikin dari JK flip flop dengan menyatukan inputnya jadi 1. Toggle itu artinya outputnya akan berubah. Kalau sebelumnya 0 akan jadi 1, clock berikutnya yang sebelumnya 1 jadi 0 dan itu balik begitu. Kira-kira begitu. Ini truth table semacam ini. Ya. Ini adalah bagian dari JK flip flop spesial dari JK flip flop, kita tambahin, kita kasih nama tab flip flop. Ini juga bisa dikasih preset sama clear. Jadi menambahkannya ke sini. Kebetulan ini pakaian yang semua. Jadi jangan khawatir karena kita lihatnya dari luar aja ini. Tapi dibikinnya pakai apa? Kita bisa lihat ke dalamnya, bisa macam-macam. Tapi yang kita pegang apanya? Truth table-nya. Ya, kira-kira kalau resume flip flop semacam ini. Ini dia flip flop, truth table semacam ini, JK flip flop yang dibilang sebagai agak umum gitu kan ya. Kemudian SR flip flop adalah suatu flip flop yang dasar, dan yang berikut adalah T flip flop. T flip flop ini adalah ini semacam ini. Baik, itu dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Nanti kita sambung dengan pertemuan berikutnya. Saya akan berhenti dulu sampai sini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.